Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas video mata kuliah Peradaban Islam yang dibimbing oleh Bapak Mahfud Asy'ari. Saya dengan nama Vina Faikatul Alia dengan NIM 2410802004. Dalam video ini saya akan membahas tentang perjalanan singkat peradaban Islam masa Rasulullah SAW. Mari kita simak bersama dan selamat mendengarkan. Pada awal abad ke-7 Masehi, di tengah luasnya padang pasir Jazirah Arab, terdapat masyarakat yang hidup dalam masa kelam yang dikenal sebagai zaman jahiliyah. Zaman ini bukan hanya berarti kebodohan dalam ilmu, tapi juga kegelapan dalam moral dan keimanan. Masyarakat Arab kala itu hidup dalam sistem suku yang keras. Mereka sering berperang hanya karena hal sepele, menindas yang lemah, dan menganggap wanita itu tidak berharga. Bahkan sebagian dari mereka itu tega membunuh bayi perempuannya secara hidup-hidup. Mereka mengubur bayinya secara hidup-hidup. Berhala-berhala juga memenuhi Ka'bah saat itu. Rumah suci yang sejatinya itu dibangun Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail untuk menyembah Allah yang Maha Esa malah dijadikan tempat untuk berhala-berhala yang mereka sembah. Nah, dalam situasi inilah lahirlah seorang anak bernama Muhammad bin Abdullah pada tahun 570 Masehi di kota Mekkah. Tepatnya hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah yang bertepatan dengan 20 April 571 Masehi menurut sebagian besar ahli sejarah Islam. Nah, kenapa di sini disebut tahun Gajah? Karena pada tahun itu terjadi peristiwa besar, pasukan bergajah yang dipimpin Abrahah dari Yaman itu menyerang Ka'bah. Namun Allah menghancurkan mereka dengan mengirim burung-burung ababil. Peristiwa ini juga disebut dalam Al-Quran surat Al-Fil. Nabi Muhammad mempunyai seorang ayah bernama Abdullah yang telah wafat sebelum ia lahir. Nah, ibunya itu bernama Aminah yang meninggal juga ketika Nabi Muhammad tuh berusia 6 tahun. Nah, sejak kecil beliau tuh diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib lalu oleh pamannya Abu Thalib. Sejak muda Muhammad tuh dikenal jujur dan amanah. Ia bekerja sebagai pedagang dan karena kejujurannya itu banyak orang mempercayakan bertanya kepada beliau. Bahkan seorang wanita bangsawan Quraisy bernama Khadijah binti Khuwailid terpikat oleh akhlaknya yang luhur lalu menikah dengannya pada usia 25 tahun. Pernikahan itu menjadi awal dari kehidupan rumah tangga yang penuh cinta dan dukungan. Selanjutnya adalah awal kenabian Rasul. Suatu malam di bulan Ramadan, ketika beliau berusia 40 tahun, Muhammad sering menyendiri di Gua Hira, merenungi kehidupan dan kebesaran Tuhan. Di sanalah untuk pertama kalinya beliau menerima wahyu dari malaikat Jibril yang menyampaikan firman Allah, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya itu bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, sejak saat itulah Muhammad diangkat menjadi Rasul Allah yang membawa ajaran baru yang dikenal dengan Islam. Itu agama yang mengajarkan tauhid, keadilan, kasih sayang, dan persamaan derajat antar manusia. Selanjutnya adalah perjuangan hijrah Nabi di Mekah. Dakwah beliau itu tidak diterima begitu saja oleh kaum Quraisy yang berkuasa di Mekah. Mereka tuh merasa terganggu dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi. Mereka khawatir pengaruh dan kekayaan mereka hilang jika masyarakat atau mereka tuh berhenti menyembah berhala dan mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nah, selama 13 tahun di Mekah, Rasulullah SAW itu menghadapi cobaan yang luar biasa beratnya. Para pengikutnya yang sudah masuk Islam itu tuh disiksa dan dihina oleh kaum Quraisy. Bahkan ada juga yang dibunuh.
Namun, beliau tuh tetap sabar dan tidak pernah membalas keburukan dan dengan keburukan yang dilakukan oleh kaum Quraisy ini. Rasulullah itu selalu berkata, "Ya Allah, ampunlah kaumku karena mereka tidak mengetahui." Walau beliau itu mengalami penindasan oleh suku Quraisy ini, ajaran Islam tuh terus menyebar di sana, diam-diam ke hati orang yang haus akan kebenaran. Nah, di antara mereka yang ada itu adalah sahabat-sahabat mulia Nabi seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib yang selalu setia menemani Nabi untuk menyebarkan ajaran barunya. Selanjutnya adalah hijrah Nabi Muhammad ke Madinah yang menjadi tanda awal peradaban baru dalam dunia Islam. Nah, ketika tekanan di Mekah yang semakin keras oleh bangsa Quraisy, Allah itu memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berhijrah ke Yathrib, Madinah, yang kemudian dikenal sebagai Madinah. Nah, peristiwa hijrah pada tahun 622 Masehi ini menjadi titik awal sejarah peradaban Islam dan juga menjadi tahun pertama dalam kalender hijrah. Nah, di Madinah, Rasulullah SAW itu tidak hanya berdakwah, tetapi juga membangun masyarakat dan pemerintahan yang beradab. Langkah pertama beliau itu adalah mendirikan Masjid Nabawi yang bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pendidikan, musyawarah, dan pemerintahan. Beliau juga mempersaudarakan kaum muhajirin atau kaum pendatang dari Mekah dan kaum Ansor, yaitu kaum asli atau penduduk asli Madinah. Nah, dengan semangat kasih sayang dan solidaritas. Nah, untuk menjaga perdamaian di kota itu, Nabi Muhammad SAW itu menyusun Piagam Madinah, yaitu sebuah konstitusi tertulis pertama di dunia. Piagam itu tuh mengatur hubungan antar suku, hak dan kewajiban warga, serta kebebasan beragama. Bahkan untuk kaum Yahudi dan non-Muslim itu tuh yang tinggal di Madinah. Jadi Piagam Madinah itu bukan cuma buat orang Muslim doang, tapi juga kaum Yahudi dan non-Muslim yang tinggal di Madinah. Nah, inilah fondasi pertama dari peradaban Islam, masyarakat yang menjunjung tinggi keadilan, persaudaraan, dan perdamaian. Selanjutnya itu adalah ujian dan perjuangan Nabi dalam hijrahnya. Namun, perjalanan membangun peradaban tidak mudah oleh Nabi. Kaum Quraisy itu di Mekah terus berusaha menghancurkan umat Islam. Terjadilah beberapa peperangan antara kaum Quraisy dengan umat Islam, seperti perang Badar, Uhud, dan Khandaq. Dalam setiap peperangan itu, Rasulullah SAW tuh selalu mengajarkan etika dan kemanusiaan. Beliau tuh melarang membunuh anak-anak, wanita, juga orang tua. Melarang merusak tanaman dan juga rumah atau tempat ibadah. Islam itu bukanlah agama yang haus perang, tetapi agama yang membela kebenaran dan keadilan. Perlahan-lahan, kekuatan Islam itu semakin kokoh. Setelah perjanjian damai Hudaybiyah, Islam menyebar luas ke seluruh Jazirah Arab. Orang-orang tuh mulai menyadari bahwa Islam itu bukan sekedar agama, tapi sistem kehidupan yang menyeluruh, membawa kedamaian dan keteraturan. Selanjutnya ada peristiwa Fathul Mekah, yaitu peristiwa kemenangan tanpa darah. Nah, pada tahun 630 Masehi, Rasulullah SAW itu memimpin ribuan pasukan untuk kembali ke Mekah. Namun, tidak ada dendam, tidak ada balas sakit hati. Ketika beliau memasuki kota kelahirannya itu, Rasulullah itu menundukkan kepala dengan rendah hati kepada kaum Quraisy. Karena kaum Quraisy kan dulu memusuhinya, kini menyerah tanpa perlawanan kepada Nabi. Dengan penuh kasih sayang, beliau berkata kepada mereka, kaum Quraisy, itu, hari ini aku tidak akan menyalahkan kalian. Pergilah kalian semua bebas. Lalu Rasulullah itu menghancurkan semua berhala di sekitar Ka'bah dan mengembalikan rumah suci itu kepada kemurniannya, itu hanya untuk menyembah Allah yang Maha Esa.
Selanjutnya adalah akhir dari kehidupan Nabi dan warisan besar. Setelah kemenangan besar itu, setelah Islam itu berkembang pesat di Mekah dan Madinah, seluruh jazirah Arab itu bersatu dalam satu keyakinan. Namun 2 tahun kemudian pada usia 63 tahun Nabi itu jatuh sakit dan wafat di Madinah. Nah, sebelum wafat, beliau tuh berpesan kepada umatnya, yaitu aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara, Al-Quran dan Sunnahku. Nah, jika kalian berpegang teguh pada keduanya, kalian tidak akan tersesat selamanya. Nah, wafatnya Nabi Muhammad ini bukanlah akhir dari peradaban Islam, melainkan awal dari peradaban Islam yang gemilang. Nah, para sahabat itu melanjutkan perjuangannya dengan menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia, ke Persia, Romawi, Mesir, Afrika, dan Asia. Nah, dari ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW, lahirlah generasi yang mencintai ilmu pengetahuan, keadilan, dan kemajuan. Nah, jadi kesimpulannya di sini adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW itu bukan sekedar kisah tentang seorang pemimpin agama, tetapi kisah tentang lahirnya sebuah peradaban besar yang mengubah wajah dunia. Dari sebuah bangsa yang terpecah dan tenggelam dalam kebodohan, beliau membangun masyarakat yang berlandaskan tauhid, keadilan, ilmu, dan kasih sayang. Peradaban Islam yang beliau rintis di Madinah itu menjadi pondasi awal kemajuan manusia, tempat lahirnya nilai-nilai universal seperti persaudaraan, perdamaian, dan kesetaraan. Nabi Muhammad SAW itu tidak hanya mengajarkan manusia untuk beribadah kepada Allah saja, tapi juga mengajarkan mereka untuk menegakkan keadilan, menghormati sesama, dan mencintai ilmu pengetahuan. Dari ajaran itulah Islam tumbuh menjadi peradaban yang memberi sumbangan besar bagi dunia dalam bidang sains, filsafat, kedokteran, arsitektur, hingga pemerintahan. Nah, warisan terbesar Rasulullah itu bukanlah kekuasaan, melainkan perubahan moral dan spiritual yang menuntut manusia itu dari kegelapan menuju ke cahaya. Peradaban Islam dimulai dari satu cahaya kecil di Gua Hira, lalu menyinari seluruh dunia dengan iman dan ilmu. Dari seorang nabi yang sederhana, lahirlah umat yang besar. Cahaya itu masih hidup dan akan terus hidup selama manusia berpegang pada Al-Quran dan sunnah Rasulnya.